Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamra Basra, guru mata pelajaran Sosiologi di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Salaka, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, program studi pendidikan sosiologi dengan NIM 239016495028 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini, Senin 28 Agustus 2023, saya melaksanakan uji kinerja UKM PPG di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Salaka. Berikut video praktek mengajar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik. Ada yang tidak baik-baik? Semua baik? Atau ada yang galau? Tidak. Oke. Baik. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkatnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita yang temanya masih sama tentang perubahan sosial. Yang kedua, salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang dijadikan suri tauladan kita dalam berkehidupan di dunia ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, sebaiknya kita memulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas disiapkan, kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Silakan ketua kelas. Sa'id Kiaman Salaman Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julusan Sebelum masuk di pembelajaran inti, saya akan mengecek kehadiran dari siswa-siswi. Saya mulai Reski Nur Utami, Sri Mutmainnah, Resa Putra Ardiansah. Tidak hadir. Kenapa ketua kelas? Sakit. Astuti, Nur Intang, Nur Halimah, Fauzia. Baik, sebelum kita masuk di pembelajaran inti, saya ingin memperlihatkan gambar. Kira-kira menurut kalian ini gambar, nanti dikomentari gambarnya ya. Tiap gambar akan diberikan kesempatan untuk mengomentari. Sebentar dikomentari, kita lihat saja dulu gambarnya. Kemudian ini gambar yang pertama, ada banyak orang pakai tas dan sebagainya. Kemudian gambar yang kedua, ini ada lokasi di mana pepohonannya sepertinya kehilangan apa dan sebagainya gitu ya. Pohonnya tidak lagi punya daun. Kemudian gambar yang ketiga, ini aktivitas keseharian beberapa orang. Oke, sudah dilihat? Ada yang mau mengomentari? Misalnya kita di gambar satu, ada yang mau mengomentari ini apa? Silakan Astuti. Budaya konsumsi yang berlebihan. Kemudian gambar kedua ada? Silakan. Kerusakan lingkungan. Oke. Gambar ketiga. Ada dari laki-laki mungkin? Ada yang mau komentari ini? Karena ini aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki. Ketua kelas? Ya, silakan ketua kelas. Perilaku menyimpang. Nah, ini ketiga gambar ini adalah dampak yang ditimbulkan oleh perubahan sosial. Nah, kemarin kan itu
penjelasan sederhana dari perubahan sosial itu adalah segala sesuatu yang mengalami transformasi atau perkembangan. Nah, misalnya ini budaya konsumsi, kemudian kerusakan lingkungan, dan ini perilaku yang menyimpang. Kenapa dia menyimpang ini kira-kira? Pergaulan. Ini kan masih anak apa ini? Masih anak SMP, tapi sudah merokok dan sebagainya. Ini adalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini budaya konsumtif. Apa jeleknya budaya konsumtif? Jeleknya adalah kita kadang membeli barang yang tidak dibutuhkan. Tetapi karena kita ingin terlihat cantik, kita ingin terlihat punya barang mewah, kita beli nih. Padahal tidak dibutuhkan. Nah, itu juga seperti siswa. Kalian mestinya memprioritaskan sesuatu hal di atas dari yang lain. Maksudnya itu, karena kalian ini siswa, maka yang diprioritaskan adalah belajar, bukan ngumpul. Ngumpul itu di lain waktu. Sebelum masuk di pembelajaran inti, ini ada tujuan pembelajaran, yaitu melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PBL dan metode ceramah, diskusi, dan penugasan, diharapkan peserta didik dapat menganalisis atau mendeteksi dampak-dampak perubahan sosial, kemudian melakukan diskusi kelompok dengan aktif, menyusun laporan hasil diskusi, kemudian menyajikan hasil laporan diskusi kelompok dengan mengedepankan sikap religius, percaya diri, dan sebagainya. Ini yang akan kita lakukan sebentar di proses pembelajaran. Sekarang saya akan memperlihatkan video dan tolong diperhatikan. Lalu tiap siswa jadi silakan dilihat videonya, kemudian kalian komentari. Teknologi. Gara-gara teknologi yang serba online kayak sekarang, banyak banget hal yang gue lihat dulu sama sekarang itu udah berubah jauh banget. Contohnya anak-anak. Anak-anak zaman sekarang lebih asik main game di handphone daripada di dunia nyata tuh. Beda banget sama zaman gue kecil dulu, yang kalau ngumpul selalu main bola plastik, petak umpet, lari-larian, bahkan sampai jatuh. Ya sakit sih, cuma rasa sakit itu ketutup sama tawa bahagia kan. Ya tapi teknologi yang serba online kayak sekarang memudahkan kita dalam banyak hal sih. Mulai dari beli barang, jual barang, pesan makan, chattingan, bahkan ojek pun sekarang di onlinein. Tapi ngomong-ngomong soal ojek online, apa kabar tukang ojek pangkalan ya? Yang kehadirannya dulu berarti banget tuh buat kita berangkat sekolah biar gak kena macet. Pasti banyak dari mereka yang kehilangan penumpang sekarang. Sama halnya dengan berita tuh. Perkembangan teknologi jadi memudahkan kita buat mengakses berita dari situs berita online secara gratis. Tapi, apa kabar dengan tukang koran keliling ya? Yang kehadirannya dulu begitu berarti untuk para pekerja kantoran buat cari tahu apa yang terjadi pada hari ini. Pasti banyak dari mereka yang dagangannya kurang laku. Jadi, apakah kita lebih baik dengan teknologi yang dulu? Atau, apakah kita lebih baik dengan teknologi yang sekarang ya?
Adek-adek. Mau coba main ini nggak? Sepi ya, Mas? Iya mas, sehari cuma laku 5 doang. Oh, gitu. Mas, boleh minta foto nggak, Mas? Ah buat apa mas, saya malu mas. Ya, nggak usah malu-malu. Ntar koran Mas jadi laku. Ah yang bener. Iya. Ayo, Mas. 1, 2, 3. Guys, lihat deh, kesian banget kan? Tadi jualan koran gitu ya? Iya. Kesana yuk, gue tahu tempatnya. Ayo. Ya ya, ya. Ayo, Mas, saya bantuin dagang. Ayo. Ah nggak ngerepotin mas. Enggak, ayo. Mas. Ya maunya sih gitu mas, tapi sampai penumpang. Oh. Mas tahu ojek online nggak? Ya tahu lah mas, karena ojek online itu mas, saya jadi sampai penumpang mas. Mas kenapa nggak daftar aja? Ngapain sih mas, ribet. Oh, ribet sih, Mas. Bukannya malah lebih enak ya ojek online. Mas bisa ngeteng di mana aja, tinggal dipanggil terus. Mas kalau lagi capek juga nggak apa-apa nggak narik. Ah yang bener mas. Iya, Mas. Jadi gini. Guys, sorry ya gue telat. Dari mana aja sih lu? Ditungguin juga. Tahu. Ada deh. Tadi gue ada perlu gitu. Ya udah duduk tuh. Lah. Di, kok diambil sih? Ih, apaan sih? Kita mulai yuk.
tadi kan sudah ada video. Ada video yang ditampilkan. Ada yang mau berkomentar tentang video tersebut? Ya, silakan Astuti. Baik, terima kasih. Jadi tanggapan saya tentang video di atas yaitu kecanggihan teknologi sangat berdampak negatif dan positif. Terima kasih. Kecanggihan teknologi selalu memiliki dampak positif dan negatif. Berikutnya, oke Tasya. Baik, terima kasih. Seperti yang kita lihat pada video tersebut, bahwasanya video tersebut mengalami pudarnya budaya-budaya lokal karena perubahan teknologi. Sekian. Oke, ternyata teknologi bisa membuat budaya-budaya lokal itu tersingkir atau pudar. Ada lagi yang mau berkomentar? Satu orang lagi? Ya, silakan. Kecanggihan teknologi membuat pola interaksi berubah. Nah, teknologi itu membuat kita kadang kumpul di satu tempat tetapi terpisah secara komunikasi atau interaksi. Jadi kita ngumpul di satu tempat, ngumpulnya oke. Kita berhadapan tapi sibuk masing-masing pegang HP dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud ada pola interaksi yang berubah. Nah, baik, itu tadi gambaran-gambaran mengenai dampak dari perubahan sosial. Jadi dia berada pada dua titik, positif dan negatif. Sekarang saya akan masuk di pembagian kelompok, maksud saya nanti di pembagian kelompok ini nanti akan ada lembar kerja peserta didik atau LKPD masing-masing kelompok. Itu nanti yang akan dijawab sesuai dengan temanya masing-masing. Jadi tiap kelompok, karena ini jumlahnya 15 orang, nanti dibagi 3. Itu masing-masing kelompok mengerjakan tugas kelompoknya di kelompok masing-masing sesuai dengan temanya. Nah, saya akan membuat kelompok berdasarkan warna kertas yang ada di gelas saya. Jadi orange, karena di sini ada 3 warna, ada warna orange, ada warna putih dengan warna biru. Yang warna orange itu berkumpul dengan warna orange, yang warna biru berkumpul dengan warna biru, kemudian yang warna putih kumpul dengan warna putih. Jadi silakan ke atas untuk mengambil kertasnya masing-masing. Di random saja, silakan. Ayo. Oke, silakan. Oke, awas kabelnya. Oke. Sudah semua ya? Sudah. Silakan kumpul orange dengan orange. Kasih naik dulu. Orange dengan orange, putih dengan putih, biru dengan biru. Silakan cari kelompoknya. Orange di sini. Orange ini. Kemudian putih, biru di sini. Silakan. Ya, silakan kumpul sesuai dengan warna kertasnya. Orange dengan orange, putih dengan putih, biru dengan biru. Oke, semua sudah di kelompoknya masing-masing? Coba naikkan ke tangannya dulu, kelompok 1. Oke, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Nah untuk kelompok 1 dicatat temanya. Tema diskusi di kelompoknya adalah dampak positif dan negatif perubahan sosial. Kelompok 2, contoh dampak positif perubahan sosial di sekitar lingkungan masing-masing. Kalau kelompok 3, contoh dampak negatif. Oke? Paham sampai di sini? Setiap kelompok mempersiapkan dulu yel-yelnya sebelum presentase. Saat diskusi kelompok, tiap kelompok itu menyiapkan atau menunjuk perwakilannya. Siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi di kelompoknya. Sebentar juga karena setelah presentasi itu ada diskusi, maka tiap-tiap kelompok juga harus menyiapkan siapa yang menjadi pembicaranya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok yang bertanya. Oke? Di tangan saya ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Cara mengisinya ini adalah
Bagian depan ini karena ada, jadi masing-masing kelompok memberikan nama kelompoknya bebas. Mau pilih nama kelompok apapun. Kemudian dipilih ketua kelompoknya dengan anggota-anggotanya. Setelah itu di bagian sini, di bagian depan ini masih ada tema apa yang harus kalian isi sudah ada di sini. Kemudian ini lembaran isiannya. Paham ya? Cara mengisinya. Oke, silakan ketua kelas untuk dibagikan ke kelompok masing-masing. Dikasihkan ke kelompok masing-masing dulu. Saya persilahkan untuk setiap kelompok mendiskusikan jawabannya di kelompoknya masing-masing. Silakan. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa diajukan. Ya, silakan kasih nama kelompoknya. Di depan dulu. Di depan ada juga, depan itu ya identitasnya. Nah ini, apa nama kelompoknya terserah. Lalu jawabannya ditulis di sini ya, yang di kolom yang disiapkan. Nah ini. Ya. Ya ini. Ya ini, yang kelompok 3. Ini kelompok 2 positif, ini negatif. Iya. Ganti isi di LKPD-nya. Yang positif. Nanti di sini kan yang negatif. Kelompok 1. Jadi jawabannya diisi di kolomnya. Iya. Jadi apapun yang diperoleh berdasarkan hasil eksplorasi kalian dirembukkan lalu dituangkan dalam LKPD. Ya. Ya. Jadi ingat ya, ini contoh. Jadi kelompok 2 dengan kelompok 3 contoh dampak positif dan negatif. Yang menjelaskan tentang dampak itu adalah kelompok 1. Ada pertanyaan? Silakan dikerja, didiskusikan di kelompoknya. Jangan diam-diam kalau diskusi. Jadi contoh, kalau yang di kelompok 1 itu adalah dampak, kalau kelompok 2 dengan kelompok 3 adalah contoh. Contoh dari dampak. Oke, sudah? Baik. Kita akan mulai diskusi. Oke, coba perhatian sedikit. Kita akan mulai diskusi karena diskusi kelompoknya sudah selesai. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempersiapkan siapa yang akan membacakan hasil diskusinya ya. Baik, kita akan mulai sesi diskusi. Saya persilakan kelompok 1 dulu, tapi sebelumnya yel-yelnya dulu sebelum membacakan presentasinya. Silakan kelompok 1 yel-yel dulu. Oke. Coba perhatikan dulu tahu yel-yelnya kelompok 1 ya, kelompok 1. Kelompokku paling hebat, pintar-pintar anaknya. Kelompokku nomor 1, kelompok 1 namanya. Dulu, tepuk tangan. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Diwakili oleh siapa? Astuti, oke, silakan Astuti.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hastuti. Jadi saya akan menjelaskan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya. Jadi hasil diskusi saya dengan teman-teman saya itu adalah dampak positifnya, yaitu ada beberapa. Yang pertama itu munculnya nilai dan norma baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Contohnya adalah munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang membahas tentang perdagangan manusia. Yang kedua itu berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru. Yang ketiga itu pesatnya perkembangan teknologi. Kemudian dampak negatifnya itu yaitu yang pertama disorganisasi sosial, yang kedua struktural shock, yang ketiga struktural lag. Sekian hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Perwakilannya atas nama Astuti. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Yel-yelnya dulu kelompok 2. Guys, apa dia? Bercanda, 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 bercanda. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan perwakilan dari kelompok 2. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang contoh dampak positif perubahan sosial. Pertama, perkembangan teknologi pertanian yang bisa membantu para petani dalam menanam dan memanen hasil pertaniannya. Kedua, perkembangan teknologi juga membantu kami dalam proses belajar seperti penggunaan internet dan HP. Perubahan sosial juga memicu kami berpikir kreatif dan inovatif. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi diwakili oleh Fatul. Tadi kelompok 1 diwakili oleh Astuti, kelompok 2 diwakili oleh Fatul. Kita masuk di kelompok 3. Ya, kita akan lihat yel-yelnya kelompok 3 dulu ini. Sudah siap ya yel-yelnya? Kelompok 3. Solid, solid, solid. Dulu aplaus untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya di kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, dampak negatif perubahan sosial di lingkungan sekitar kami adalah 1. Semakin banyak orang yang malas karena begitu banyak kemudahan yang dapat seperti adanya motor. Maka anak muda saat ini jadi malas untuk jalan kaki. 2. Banyak remaja yang kecanduan dengan game online. 3. Sering terjadi konflik serta berita hoaks yang sebenarnya diragukan tetapi orang lain percaya, akhirnya membuat perpecahan. 4. Perubahan tingkah laku yang mungkin menjuru pada perilaku menyimpang. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok 3 dulu. Tadi diwakili Nur Intang. Baik, setelah kita mendengarkan hasil diskusi dari tiap-tiap kelompok, kita masuk di sesi tanya jawab. Saya akan mempersilahkan tiap kelompok ini bertanya ke kelompok ditujukan pertanyaannya. Silakan untuk kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau bertanya kepada kelompok 1 dulu. Silakan. Ya, silakan kelompok 3. Kelompok 3 masih Nur Intang ya? Silakan. Kelompok 1 tolong didengarkan pertanyaan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nur Intang. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada kelompok 1. Menjelaskan akan dampak positif perubahan sosial, salah satunya adalah berkembangnya lembaga-lembaga sosial. Bisakah kelompok 1 memberikan contoh dari penjelasan tersebut? Sekian, terima kasih. Silakan kelompok 1 direspon. Disebutkan namanya. Baik, perkenalkan, nama saya Fausia. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Satu contohnya adalah lembaga sosial, yaitu keluarga, di mana fungsi pendidikan usia dini pada awalnya merupakan tanggung jawab masing-masing keluarga. Tetapi seiring dengan perkembangannya, mulai muncul institusi pendidikan yang berfokus pada pendidikan anak usia dini atau PAUD. Sekian. Bagaimana kelompok 3? Masih mau direspon atau cukup? Cukup. Kita berikan aplaus dulu untuk kedua kelompok. Baik, setelah diskusi, hasil diskusinya tadi dilakukan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan dari diskusi kita. Coba dilihat tentang dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial yang positif itu dia dimulai dari munculnya nilai dan norma baru. Jadi ada nilai dan ada norma baru, itu lahir karena persinggungan atau pertemuan dua budaya-budaya baru.
Baik, untuk selanjutnya tolong tiap perwakilan untuk mengumpul LKPD yang telah selesai dikerjakan. Kasih kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2. Ya, makasih. Sebelum saya menutup, saya minta kepada tiap-tiap siswa mungkin bisa menyimpulkan atau ada yang menyimpulkan proses pembelajaran kita ini. Ada yang mau berkomentar dari proses pembelajaran yang dilakukan hari ini? Ya, Astuti. Baik, jadi kesimpulan belajar hari ini yaitu pelajarannya sudah sangat menyenangkan, tapi lebih baiknya kita mengadakan kunjungan atau kita belajar di luar. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Astuti. Nanti dipertimbangkan kita belajar di luar ruangan. Nah, baik. Itu tadi masukan termasuk misalnya dari Astuti dengan Fausia. Ya, sebaiknya memang pembelajaran tidak melulu dalam kelas. Kita bisa mengambil tempat misalnya, ataukah tadi yang ditawarkan oleh Astuti, kita melakukan kunjungan. Itu nanti akan dikondisikan. Poin-poinnya sebelum kita tutup. Yang pertama tentang dampak perubahan. Jadi, yang mesti dipahami bahwa perubahan itu pasti akan selalu terjadi. Dia keniscayaan. Itu kalau meminjam bahasa agama, itu yang disebut dengan sunnatullah. Jadi perubahan itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Pasti terjadi. Coba bayangkan yang kemarin HP jingkir, sekarang coba pakai touch dan sebagainya, HP layar sentuh nih. Nah, itu pasti akan terjadi. Tetapi semua perubahan itu yang terjadi tidak selalu berdampak positif. Ada dampak negatifnya. Ada dampak negatifnya seperti yang tadi digambarkan. Kita kaget terhadap budaya-budaya baru karena tidak ada batasan. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya yang ditawarkan tadi adalah kelompok 3. Salah satunya adalah memfilter budaya-budaya barat atau budaya-budaya baru. Kedua, kita harus memahami budaya-budaya lokal kita. Ya kan? Yang paling sederhana itu tabe, AIE, dan sebagainya. Nah, sekarang dinaikkan HP-nya. Saya akan kirim di grupnya masing-masing untuk melakukan post test. Oke, terima kasih. Nanti nilainya akan dilihat saya akan buka di Gmail saya karena akan masuk di situ. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, saya akan mengirim tautan atau link artikel supaya dibaca. Dibaca nanti sudah ada gambaran atau sebuah pengantar untuk masuk di materi selanjutnya adalah tentang teori-teori perubahan sosial. Nanti saya akan kirimkan artikelnya di grup, linknya. Tolong dibaca sebagai penguatan dan pengantar. Baik, saya kira itu pertemuan kita hari ini. Sekali lagi kita mungkin berikan aplaus dulu untuk diri kita. Sebelum saya menutup, saya mengucapkan banyak terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya tutup dengan ucapan nun wal kalami wasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ketua kelas disiapkan dulu. Stait. Kiaman, salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julusan Bismillahirrahmanirrahim. Al-as innal insana lafi husn illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar.